Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian semua hari ini? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Okey guys, di tema readingan hari ini saya akan membahaskan kondisi dia sesudah menghancurkan semua harapanmu, dan ini yang terjadi. Teman-teman, di topik readingan kali ini kita akan cuba mengupas seperti apakah kondisi seseorang yang kamu cintai sesudah dia menghancurkan semua harapanmu. Baiklah, tanpa membuang waktu, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya terapkan bahawa genre reading ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Maka berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakan dan kita akan cuba lihatkan ya, siapakah orang ini yang sudah menghancurkan semua harapanmu atau telah benar-benar ya mengecewakan kamu. Siapakah dia ini? Siapakah seseorang ini yang sudah benar-benar menghancurkan semua harapanmu? Seseorang yang benar-benar sudah mengecewakan kamu. Siapakah dia? Siapakah seseorang ini yang sudah benar-benar mengecewakan kamu? Okey teman-teman, di sini ada Temperance. Saya menangkap seseorang yang berjiwa sederhana. Hidup dia teman-teman ya, seseorang yang merasakan hidupnya cukup monoton. Dia menjalankan sahaja. Dia seperti seolah-olah mengikuti gerak gaya kamu ya. Seseorang yang cukup penyabar, seseorang yang cukup seimbang, tetapi banyak diamnya. Saya juga menangkap seseorang yang merasakan kamu adalah orang yang tepat ya, seseorang yang dia benar-benar inginkan, tetapi dia seolah-olah terpaksa menahan rasa, mengontrol. Banyak yang seperti dipendamkan. Saya menangkap energi seseorang yang seperti cuba bertahan, tetapi jauh di dalam hatinya dia sedar kamu adalah soulmate-nya si dia. Kita akan lihat lagi ya, siapakah seseorang ini yang sudah mengecewakan kamu. Ya benar teman-teman ya, jauh di dalam hatinya kamu ini cukup penting sekali. Kamu adalah orang yang benar-benar ingin dia realisasikan. Kamu begitu berharga di dalam hidupnya, tetapi saya menangkap kerana bersebelahan dengan The Temperance, ada sesuatu yang membuatkan dia seperti mengawal diri, mengontrol diri. Apakah kerana isu ini ya ada kaitannya dengan keuangan? Mungkin dia perlu memperbaiki kondisi keuangannya dulu sebelum dia mendekatkan dirinya dengan kamu. Saya menangkap daripada kombinasi kedua kartu ini ya, seseorang yang cuba bertahan. Seseorang yang seolah-olah merasakan dia tidak dapat memberikan kamu kebahagiaan yang kamu inginkan. Mungkin dari segi keuangan, kestabilan dan sebagainya. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia sedar kamu adalah soulmate-nya si dia dan betapa berharganya kamu di dalam hatinya. Saya menangkap ya, sebahagian besar daripada dia di sini terpaksa mengontrol apa pun yang dia rasakan kepada kamu, seolah-olah terpaksa mendiamkan dan tidak berani mengungkapkan kata hati yang sebenarnya dia kepada kamu. Saya juga menangkap ada beberapa energi di sini yang mungkin ya pergi meninggalkan koneksi hubungan ini untuk memulakan sesuatu yang baru, sesuatu yang ada kaitan dengan pekerjaan, penghasilan yang baru atau mendapat kestabilan yang baik. Nah, ini soal pengorbanan di sini. Sesuatu yang perlu dia korbankan demi mengejar cita-citanya. Orang yang perlu fokus ke arah keuangan demi memperbaiki kehidupannya secara keseluruhan. Tetapi dia sedar, kamu adalah orang yang dia cari-cari selama ini. Tetapi saya menangkap ya, banyak yang dia tahan. Di sini ada The Empress. Seseorang yang ingin mengejar kemewahan.
Nah, beberapa di antara dia di sini teman-teman ya, mungkin merupakan seorang janda ataupun duda, seseorang yang ingin memastikan kenyamanan hidupnya. Dia sangat menyayangi kamu, mempunyai perasaan yang cukup mendalam kepada kamu, tetapi di sini saya menangkap seolah-olah keuangan ya merupakan faktor utama di hubungan kalian di sini. Sama ada sesuatu yang tidak dapat dia berikan kepada kamu, atau sesuatu itu sering seperti tidak mencukupi. Beberapa yang lain ya, hubungan kalian ini mungkin ada gangguan daripada orang tua, sosok ibu, seseorang yang mungkin tidak merestui, sehingga dia terpaksa mengalihkan fokusnya kepada keuangan dan pekerjaan. Tetapi jikalau kamu pertikaikan, apakah dia sangat mencintai kamu, dia sangat menyayangi kamu. Dia merasakan kamu orang yang benar-benar dia perlukan. Kita akan lihat lagi ya, siapakah dia, seseorang yang sudah mengecewakan kamu. Orang ini memiliki perasaan yang cukup besar kepada kamu teman-teman ya. Sangat menyayangi kamu, cuba beradaptasi dengan hubungan kalian, cuba give and take, tetapi terlihat dengan begitu jelas ya, banyak yang perlu dia tahan di sini. Beberapa di antara dia, ini mungkin energi yang tidak akan resonate dengan semua orang, tetapi saya menangkap beberapa di antara dia di sini juga merasakan jauh di dalam hatinya, walaupun kamu seorang yang dia inginkan, dia merasakan kamu ini bersikap boros. Saya tidak tahu teman-teman, apakah ini energi kamu ataupun energi si dia. Kerana energi pembacaan ada kalanya boleh terbolak-balik, tetapi dia merasakan seolah-olah banyak yang dia berikan, tetapi sentiasa tidak mencukupi. Sama ada kamu yang merasakan ya, pemberian si dia ini tidak pernah mencukupi, ataupun kamu merasakan pemberian kamu kepada dia ini tidak pernah mencukupi. Ada seseorang yang agak boros di sini. Banyak menggunakan uang ya, tidak bijak dalam menggunakan ataupun menguruskan keuangannya, sehingga banyak yang membazir di sini. Saya tidak tahu sama ada perilaku seperti ini turut diperhatikan oleh keluarganya, sehingga orang tuanya ikut campur tangan seperti tidak merestui hubungan kalian. Sama ada ini dari pihak kamu ataupun dari pihak si dia. Tetapi berkaitan dengan perasaan teman-teman. Dia seorang yang berjiwa penyayang, ingin menyayangi, ingin merawat kamu, ingin dirawat, dan ingin memberikan kamu segala kenyamanan yang pasti. Tetapi di sini ada fokus keuangan yang perlu dia laksanakan. Saya menangkap energi seperti seseorang yang mengecewakan kamu ini ya. Dia turut merasakan dari pihak si dia juga turut merasakan seperti susah hati. Ada perkara-perkara ya yang tidak dapat dia berikan kepada kamu sepenuhnya. Di sini sama ada yang terlibat dia di hubungan ini, sama ada seorang janda atau duda. Jikalau kamu seorang janda atau duda, ataupun jikalau dia seorang janda atau duda, dia cuba beradaptasi dengan hubungan ini. Kerana fokusnya juga turut terlihat begitu jelas ya ke arah anak-anaknya. Jikalau ada penglibatan anak-anak di sini, maka orang ini seperti terpaksa berbagi kasih dengan kamu. Perlu mengimbangi di antara kamu dengan keluarga atau anaknya. Kita akan lihat lagi di sini ya, siapakah orang ini. Apapun yang terjadi di sini teman-teman ya, saya lebih menangkap seseorang yang cuba bertahan atau seorang yang cuba mengontrol apa yang dia rasakan di sini kepada kamu. Orang ini teman-teman, walaupun dia banyak mengecewakan kamu ya, saya terlihat dengan jelas dia seperti ingin melakukan sebuah tindakan yang baru ke arah hubungan ini ya, melakukan sesuatu yang baru agar terlihat seperti ingin berusaha ke arah sesuatu yang lebih pasti untuk meyakinkan kamu lagi. Saya melihat seperti dia cuba melakukan sesuatu yang baru, bersemangat kembali ya untuk menghidupkan semangat cinta ini. Orangnya cukup bersemangat. Orangnya walaupun kelihatan diam, dia seperti seseorang yang action oriented dan berlandaskan apa yang dia rasakan. Dia ingin menciptakan sesuatu yang baru untuk kamu. Nah, ini berlandaskan apa teman-teman? Ini berlandaskan kenyamanan, rasa cinta yang cukup besar yang dia rasakan untuk kamu. Saya menangkap ada sesuatu baru yang ingin dia laksanakan kepada kamu detik ini. Kamu nantikan sahaja. Walaupun kamu merasakan ya, orang ini sudah cukup banyak mengecewakan kamu, menghancurkan segala harapan kamu. Tetapi apa yang tidak kamu sedari, jauh di dalam hatinya, kamu merupakan orang yang cukup penting. Menurut si dia ya,
kamu adalah segala-galanya. Kita cuba lihat lagi. Orang ini masih akan datang dalam hidup kamu untuk menawarkan cinta baru atau cuba menarik perhatian kamu lagi. Ada sesuatu ataupun sebuah keinginan yang dia miliki jauh di dalam hatinya, sesuatu yang dia harapkan kepada kamu. Tetapi kerana sikapnya yang begitu tidak kelihatan tidak serius, keanak-anakan, penuh dengan kemanjaan, membuatkan kamu tidak pasti apakah dia benar-benar serius ataupun dia hanya bermain-main. Nah, kita akan lihat lagi teman-teman menggunakan tarot kad yang sama. Apakah yang telah dia lakukan sebenarnya ke arah kamu sehingga kamu merasakan dia telah menghancurkan segala impian dan harapan kamu? Apakah yang telah dia lakukan sehingga terlihat dengan jelas benar-benar mengecewakan kamu? Apakah yang telah dia lakukan sehingga kamu merasakan dia telah menghancurkan segala harapan kamu, benar-benar mengecewakan kamu? Okey, teman-teman, di sini ada fokus ke arah kekeluargaan. Mungkin orang ini dalam diam tidak memberitahu kamu dia sudah ada pasangan, ataupun jikalau kamu tahu dia sudah memiliki pasangan. Dia mungkin lebih memfokuskan energinya kepada kebahagiaan anak-anak, keluarga, pasangan sahnya. Nah, apa kata jikalau dia seorang single? Saya menangkap dia lebih mendekatkan dirinya dengan pertalian keluarganya. Mungkin mendengarkan kata-kata orang tuanya, sangat menyayangi keluarganya, sehingga membuatkan kamu seolah-olah merasakan diabaikan. Nah, jikalau ini cinta yang bersegi-segi, cinta yang bermacam-macam, walaupun dia pernah mengutarakan rasa cinta kepada kamu, balik-balik lagi di penghujungnya, kamu dapat menangkap yang dia fokuskan adalah kebahagiaan keluarganya, pasangannya, orang tuanya, anak-anaknya. Nah, jikalau dia single, dia lebih seperti menumpukan segala fokusnya kepada sesuatu yang lebih besar. Kamu ini mungkin dikemudiankan. Dia lebih mengarahkan energinya kepada keluarganya. Saya menangkap teman-teman begini bukan dia tidak sayangkan kamu, tetapi dia terpaksa mengimbangi kalian. Sama ada di antara keluarga, orang tuanya dengan kamu, jikalau dia seorang single. Nah, tidak perlu dijelaskan lagi jikalau dia mungkin memiliki pasangan, mungkin apa yang dia ceritakan kepada kamu itu berbeza dengan tindakannya. Dia mungkin menceritakan dia tidak bahagia dengan pasangannya, tetapi daripada segi tindakan, kamu dapat menangkap fokusnya lebih ke arah pasangannya, keluarganya, anak-anaknya. Kamu sebenarnya, teman-teman, sangat ingin memulakan sebuah keluarga atau berkeluarga dengan orang ini. Tetapi kamu juga merasakan mana mungkin jikalau dia sendiri sudah memiliki keluarga. Ada kalanya kamu merasakan dia cukup mengabaikan kamu kerana dia bahagia-bahagia saja, baik-baik saja. Setiap kali dia pulang ke rumah, nah itu cerita yang berbeza. Dia bahagia sekali. Maka kamu, you can't help it kamu merasakan seperti diabaikan. Fokusnya balik-balik ke arah keluarganya. Orang yang mendekat, orang yang sangat dekat di hatinya, seperti anak-anaknya. Ini yang difokuskan. Maka beberapa di antara kamu merasakannya cukup hancur sekali. Nah, kamu juga berbelah bagi di sini. Nah, bukan kamu tidak setuju dengan sikapnya yang menyayangi keluarganya. Kamu setuju. Tetapi kamu cenderung merasakan seperti diabaikan. Kita akan lihat lagi di kala itu, teman-teman. Ketika kamu merasakan daripada segi tindakannya, yang dia pilih adalah keluarganya, pasangannya, orang tuanya. Di kala itu, seperti apakah perasaan hati kamu di kala itu ketika terlihat dengan jelas daripada aksinya yang berbeza dengan ungkapannya? Yang dia sangat memfokuskan keluarganya, orang yang dekat dengan hatinya, pasangan sahnya. Bagaimanakah perasaan kamu di kala itu? Ketika kamu dapat menangkap ini daripada aksinya. Nah, di sini teman-teman, kamu mulai memfokuskan kepada keluarga kamu. Kamu bertanyakan kepada diri kamu sendiri jikalau dia begitu mementingkan pertalian dengan orang tuanya, keluarganya, lebih seperti memfokuskan ke arah sana dan mengabaikan kamu, why not? Kamu pula memfokuskan ke arah keluarga kamu, memperbaiki diri kamu, memperbaiki kondisi keuangan kamu.
Walaupun jauh di dalam hati kamu ya, sebenarnya kamu sangat ingin berkeluarga, berkomitmen dengan orang ini. Sebenarnya begini teman-teman, jauh di dalam hati masing-masing ya, kamu dan dia masing-masing ingin melihatkan kepada sebuah hubungan jangka panjang, ingin berkomitmen. Tetapi ada kendalanya. Nah, di sini, selain daripada kondisi keuangan, saya menangkap energi kekeluargaan ya. Keluarga kamu atau keluarga si dia yang turut dipengaruhi oleh seorang tua ya, wanita, yang mungkin sama ada benar-benar tidak mengizinkan hubungan ini, ataupun dia mungkin terpaksa menjaga orang tuanya, maka cenderung mengabaikan kamu, atau memilih pasangan sahnya ketimbang kamu. Ini hubungan yang mungkin baru, atau hubungan yang sudah sekian lama berjalan, kamu mungkin ditinggalkan. Saya tidak tahu ya, saya menangkap ini ada faktor keluarga, faktor keuangan, membuatkan dia terpaksa memilih salah satu. Ada yang masih bertahan, ada yang telah pergi meninggalkan. Di sini kamu terpaksa memfokuskan segala tenaga dan usaha kamu, bukan saja memperbaiki kondisi kamu, ke arah keuangan, fokus ke arah kerja, dan fokus ke arah keluarga kamu sendiri. Pada waktu yang sama, saya juga menangkap ada energi yang merasakan kamu ini ya, beberapa di antara kamu di sini terpaksa berjuang bermati-matian sendirian kerana kamu tidak pernah merasakan kebahagiaan sebuah keluarga. Sementara dia yang pergi memfokuskan ke arah keluarganya, kamu di sini mungkin tidak pernah ada keluarga. Kamu bersendirian. Dan kamu ingin mewujud, merealisasikan rasa kebahagiaan itu ketika ada keluarga. Ini yang kamu ingin capai, impikan bersama dengan orang ini, tetapi tidak pernah diberikan kesempatan itu. Bersendirian di sini, masih memikirkan bagaimanakah untuk mendapat atau membina sebuah keluarga bahagia. Mungkin ada beberapa di antara kamu di sini ya, yang saya, maafkan saya teman-teman ya, mungkin ada inner child yang terluka, tidak pernah ya berjumpa dengan orang tua kamu, anak yatim piatu yang dibesarkan mungkin oleh orang lain, tidak pernah dapat benar-benar merasakan what is family all about. Saya menangkap kamu berusaha daripada kecil lagi ya, berseorangan. Nah, ini bukan energi semua orang. Teman-teman ambil mana yang resonate dengan kamu sahaja. Tetapi kerana ini pembacaan umum, saya bacakan saja ya energi yang ketarik hari ini. Nah, di sini teman-teman, ada perasaan yang cukup bingung ya ketika kamu dikecewakan. Kerana orang ini seolah-olah terpaksa memilih di antara kamu keluarganya, di antara kamu dengan masa depannya. Mungkin dia memilih keuangan, mungkin dia memilih pekerjaan, mungkin dia merasakannya dengan kamu, dia tidak didukung dari segi keuangan. Ada sesuatu yang membuatkan dia cukup bingung di sini. Pada waktu yang sama, kamu juga merasakan pelepasan energi ini. Seseorang yang pergi melepaskan kamu ini ya, benar-benar tidak bertindak adil ke arah kamu. Nah, saya menangkap energi yang masing-masing bingung, masing-masing sakit hati. It takes two to tango. Nah, saya menangkap ya, sama ada dia atau kamu dihadapkan kepada sebuah pilihan, dan sehinggalah hari ini ya, merasakan tidak membuat pilihan yang tepat. Ada pilihan yang lebih ke arah berat sebelah, sehingga kamu merasakan ini sesuatu yang tidak adil bagi kamu. Benar-benar pergi mengecewakan kamu. Ada beberapa di antara dia di sini, jikalau ada melibatkan energi mantan ya, dia pergi meninggalkan kamu, anak-anak dan keluarga demi hidup dengan keluarga yang baru. Dan ada beberapa yang mengindikasikan baru terjadi, baru bernikah sudah pergi meninggalkan. Wow, this is like a mix of feelings di sini ya. Ada energi baru, ada energi lama. Nah, teman-teman, sekali lagi, gunakan kebijaksanaan kamu untuk hanya ambil mana yang resonate sahaja. Tetapi yang pasti, kita akan lihatkan ya, apa yang terjadi kepada si dia setelah dia mengecewakan kamu. Kerana saya menangkap ada tindakan baru yang ingin dia lakukan di sini. Kita akan cuba lihatkan lagi ya, dengan lebih mendalam teman-teman. Seperti apakah ciri-ciri dia, seseorang yang sudah menghancurkan kamu? Nah, kita akan cuba lihat dengan lebih jelas. Siapakah orang ini yang benar-benar telah menghancurkan, mengecewakan kamu? Baik ini energi baru ataupun energi orang lama. Kamu sesuaikan. Siapakah dia, teman-teman?
ingin meneliti dengan lebih dalam lagi ya, siapakah orang ini yang sudah menghancurkan kamu? Siapakah dia? Wow, di sini memang benar saya katakan tadi ya, dari awal pembacaan, sukar untuk saya singkirkan energi daripada The Temperance ini. Soulmate. Nah, terlihat dengan jelas ya, orang ini adalah soulmate kamu. Nah, di kehidupan ini teman-teman, kita mungkin ada ramai soulmate ya, tetapi kita hanya akan ada satu twin flames. Beberapa daripada dia di sini pernah bernikah dengan kamu, mungkin energi yang sudah diputuskan, atau jikalau dia tidak pernah bernikah dengan kamu dapat saling merasakan ada koneksi soulmate di antara satu sama lainnya. Cukup mendalam ya, perasaan ini cukup mendalam sekali. Sama ada hubungan ini jadi ataupun dilepaskan, kamu dan dia sedar ada ketertarikan soulmate di sini. Sepatutnya kalian sudah bernikah. Nah, seperti itu ya. Ataupun mungkin ya, jikalau ini ada mantan, kamu pernah bernikah dengan orang ini. Mungkin mantan isteri atau suami. Siapakah dia? Divine Masculine. Orangnya keras kepala, orangnya degil, mahu sesuka hatinya ketika membuat keputusan, tidak memberitahu kamu. Diputuskan sendiri. Jikalau dia ingin berganjak pergi, dia pergi. Jikalau dia ingin mendiamkan kamu, dia diamkan. Kamu ketinggalan seorang diri, tidak tahu ya apa yang dia lakukan. Orangnya cukup ego sekali, a very prideful person, dan sangat mengandalkan dirinya sendiri. Orangnya ada sedikit sikap narsis ataupun angkuh ya, orang yang benar-benar prideful. Cukup mendominasi hubungan kalian. Ketika dia memutuskan sesuatu, ada kalanya tidak pernah membincangkan isu ini dengan kamu. Dan kamu merasakan ya, orang ini cukup mementingkan diri. Tetapi apakah yang membuatkan kamu begitu tertarik dengan si dia? Bersebelahan dengan soulmate. Ini seperti kartu Leo sebenarnya ya. Dia mempunyai aura penarik, cukup membuatkan kamu jatuh cinta. Nah, setelah dia mendapatkan hati kamu, dia pergi begitu sahaja. Bukan saja setakat ini teman-teman ya. Bukan saja pergi begitu sahaja. Beberapa di antara dia terlihat ya, memilih orang lain, menghadirkan orang lain. Nah, dia mampu melakukan ini. Tetapi apakah membuatkan kamu begitu jatuh cinta dengan dirinya? Seperti saya katakan tadi, dia mempunyai aura penarik, mampu menakluki kamu. Ada gaya dan cara-cara dia yang mampu mengikat, sehingga kamu benar-benar jatuh cinta sehinggalah detik ini. Jikalau ini perasaan atau hubungan yang sudah lama berjalan bertahun-tahun lamanya, contohnya dalam 4-5 tahun ya, kamu masih dapat merasakan ya, taklukkan cinta dia kepada kamu. Kerana orang ini berjaya bukan saja membuatkan kamu percaya dia adalah soulmate kamu, tetapi sehinggalah detik ini, walaupun dia sudah mengecewakan kamu, dia masih dapat mengekalkan perasaan itu di hati kamu. Benar-benar berjaya menakluki hati kamu. Divine Masculine. Mungkin ya berzodiak Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Tetapi menurut saya teman-teman, ini kita tidak seharusnya berpatukan ya kepada zodiak sign. Compatibility. Kamu dengan dia banyak persamaan, banyak ketertarikan. Maka ini yang membuatkan kamu merasakan walaupun bertahun-tahun orang ini mengecewakan kamu, menghampakan kamu, membuat sesuatu sesuka hatinya, kamu masih merasakan tidak ada orang lain yang dapat mengganti tempat atau posisinya. Kerana ketertarikan itu bersamanya. Persamaan itu bersamanya. Seolah-olah orang lain yang hadir dalam hidup kamu tidak dapat menggantikan ini. Kamu tetap merasakan ada persamaan, ada koneksi, ada ketertarikan dengan dirinya. Kita lihat lagi ya. Di sini ada boundaries. Seiring berjalannya waktu teman-teman ya, kamu mulai merasakan orang ini membina sempadan dengan kamu. Mungkin daripada ungkapan kata-katanya atau aksinya si dia. Secara perlahan-lahan ada sesuatu yang terjadi. Seseorang yang mulai membina sempadan dengan kamu, dan dengan perlahan-lahan dia mungkin sudah merencanakan ini dari awal, kemudiannya snap away, walk away, pergi meninggalkan kamu. Di sini teman-teman, pembacaan kali ini juga menarik energi seseorang yang sudah pergi meninggalkan kamu. Nah, di sini mungkin ada sempadan yang terwujud ya kerana keluarga masing-masing, orang tua yang tidak mendukung dan sebagainya. Tetapi entah kenapa dari tadi saya menangkap ya, pengaruh orang ini, pengaruh orang tua ini ataupun keluarga ini ya, cukup hebat. Sehingga dia terpaksa membuat keputusan untuk tidak memilih kamu.
Tetapi sehinggalah detik ini, ketika pembacaan ini dilakukan, walaupun ada sempadan, kamu tetap merasakan ketertarikan yang begitu hebat, persamaan yang tidak dapat dipisahkan dengan si dia. Energi divine masculine ini benar-benar berjaya menakluki kamu. Kita lihat lagi ya, siapa orangnya. Yin and Yang. Memang ada keseimbangan daripada perasaan dan jiwa kamu dengan orang ini. Maka kamu sukar membebaskan diri kamu dari dia. Ada keseimbangan jiwa yang cukup kuat di sini. Koneksi jiwa, ketertarikan yang sama, dan perasaan ini masih lagi ya, membuatkan kamu seperti merasakan walaupun dia benar-benar mengecewakan kamu, menghancurkan kamu, kamu masih lagi seperti terpaku, hoping, clinging on to this person, mengharapkan suatu hari nanti sempadan ini akan dibuka dan dia akan kembali lagi. Seiring berjalannya waktu, teman-teman, perasaan ini bukan semakin pudar, tetapi apa yang kamu rasakan adalah semakin mengharap kepada sebuah komitmen daripada si dia yang tidak dia laksanakan dengan kamu. Orang ini pandai mengimbangi kamu, pandai menakluki hati kamu, pandai mengutarakan kata-kata yang tepat sehingga benar-benar berjaya ya mengikat kamu sehinggalah detik ini. Reparenting yourself. Wow. Di sini teman-teman ya, sehingga membuatkan kamu ya merasakan seolah-olah ya. Nah, ini ada kaitan dengan apa yang saya barusan tadi ya jelaskan. Beberapa di antara kamu merasakan dialah keluarga kamu. Orang yang kamu merasakan begitu pantas untuk membina keluarga dengan si dia. Kerana mungkin ada beberapa di antara kamu ada inner child yang terluka, grow up ya, being alone, tidak pernah ada keluarga terdekat, sering merasakan kesepian, sering merasakan tidak ada orang yang memahami kamu. Sehingga wujud kebencian di hati kamu ada kalanya turut ada kebencian mendengarkan ya tarot reading yang seperti ini. Kerana kamu merasakan whatever, bla bla bla. Tetapi tidak ada orang yang memahami kamu. Sehingga kamulah terpaksa menjadi ibu dan ayah kepada diri kamu sendiri. Ini sama ada energi kamu, ataupun ini energi dia. Dia mungkin ada an inner child yang terluka, tidak pernah dibesarkan oleh orang tua yang benar-benar ada sebuah keluarga yang bahagia. Maka ini seperti sangat mempengaruhi keputusan dia terhadap kamu. Mengapakah dia pergi meninggalkan? Mengapakah dia tidak memilih kamu? Ada sesuatu yang berkaitan dengan inner child yang terluka. Mungkin ya ketika dia dibesarkan, dia merasakan tidak mendapatkan ya perhatian orang tua, atau kamu yang tidak mendapatkan perhatian kasih sayang orang tua, sehingga ini cukup mempengaruhi keputusannya. Saya tidak tahu teman-teman, ini ada sesuatu yang benar-benar ya berkaitan dengan inner child, orang tua, ataupun faktor anak di sini. Fokus utama itu mungkin anak. Sangat mempengaruhi ya keputusan dia mengapakah dia menghancurkan kamu, mengecewakan kamu. Beberapa di antara dia merasakan lebih baik begini, lebih baik dia fokuskan ke arah anaknya jikalau dia seorang janda atau duda. Dia tidak mahu perkara yang sama yang terjadi kepada dirinya terjadi kepada anaknya. Jikalau dia tidak bahagia, jikalau dia mungkin ada perilaku yang tersilap langkah ya, tidak menuruti kata orang tuanya, dia memastikan kesilapan ini tidak diulangi. Maka dia memfokuskan energinya dengan menyayangi anaknya. Itu turut mempengaruhi ataupun merangkumi jikalau terpaksa kehilangan kamu. Nah, ada faktor-faktor yang seperti ini. It's all about balancing. Tetapi jikalau kamu pertanyakan, tetapi Kak, walaupun dia sudah menghancurkan saya, mengecewakan saya, apakah dia menyayangi saya? Yes. The answer is yes. Tetapi ada pengorbanan di sini. Faktor orang tua, faktor keluarga, faktor anak. Nah, ini ciri-ciri orangnya. Saya juga dapat melihat ya teman-teman ya, walaupun ada keseimbangan jiwa di antara kamu dan dia, di sini begitu banyak perbezaan. Mungkin ada perbezaan usia yang ketara, ya, perbezaan seperti persefahaman, keyakinan dan juga agama. Orang ini sehinggalah detik ini teman-teman ya, dia tidak membenci kamu. Jikalau kamu merasakan dia tidak memilih kamu, dia pergi, apakah dia membenci kamu? No. Dia masih memikirkan kamu dan ada kalanya masih lagi menghantar energi kepada kamu.
Dia juga sering mendoakan agar kamu bahagia. Walaupun dia benar-benar sedar dia sudah mengecewakan kamu. Kerana perasaan yang dia miliki kepada kamu di sini cukup dalam. Orang ini sangat nyaman dengan kamu. Dia mungkin pernah membantu kamu dari segi keuangan, atau kamu juga pernah banyak membantu dia dari segi keuangan. Siapakah orang ini? Orang ini merupakan orang yang terpaksa mengecewakan kamu demi menghindar daripada sebuah konflik. Kerana menurut si dia, teman-teman, untuk meneruskan hubungan ini dengan kamu, ini akan menimbulkan konflik yang cukup besar, yang mungkin melibatkan pasangan masing-masing atau keluarganya. Maka ketika dihadapkan dengan pilihan seperti ini, dia mungkin mengecewakan kamu, tidak memilih kamu. Kita akan menggunakan kartu yang sama, teman-teman. Berbalik kepada tema readingan hari ini. Apakah yang terjadi di kehidupannya detik ini setelah dia memusnahkan segala harapan kamu? Apakah yang terjadi di kehidupannya detik ini? Apa yang sudah jadi dengan hidupnya setelah dia mengecewakan kamu? Kita coba lihatkan di sini ya. King of Pentacles. Saya menangkap ya, walaupun dia begitu sibuk dengan pekerjaan, dengan menghasilkan banyak uang, jauh di dalam hatinya, dia kesepian, teman-teman. Mungkin banyak uang, tetapi apa yang benar-benar dia inginkan, kenyamanan yang dia rasakan seperti kenyamanan yang dia rasakan dengan kamu, tidak pernah dia dapatkan. Dia mungkin banyak uang, mungkin berada di status yang cukup baik, dikenali oleh banyak orang, mampu ya untuk memberikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi dia gagal untuk membahagiakan dirinya sendiri. Jauh di dalam hatinya, dia kesepian. Dan saya juga menangkap, teman-teman, ya, ada perasaan bersalah yang cukup besar. Apa yang sudah dia lakukan kepada kamu, ya, mungkin tidak memberitahu kamu, bersikap mementingkan diri, memutuskan sepihak. Dia terikat dengan rasa bersalah ini. Dan rasa bersalah ini semakin ke sini membuatkan dia kesepian. Untuk mencari kamu ada rasa bersalah. Untuk menghubungi kamu ada rasa bersalah. How to contact you again jikalau dia sudah bersalah terhadap kamu? Nah, perasaan bersalah ini, teman-teman, ya, membuatkan dia tidak dapat melepaskan dirinya dari kamu. Ini yang terjadi. Ketika dia sering ya merasakan ada rasa bersalah terhadap kamu, tidak bersikap bertanggungjawab dengan memutuskan dengan cara yang baik, pergi take off begitu sahaja, memutuskan dengan cara tidak memberitahu kamu yang dia ingin pergi meninggalkan. Ini sikap dia yang tidak bertanggungjawab, memutuskan sepihak seperti itu ya. Saya menangkap energi yang seperti itu. Maka ketika dikelilingi dengan rasa bersalah ini ya, ini membuatkan dia sukar membebaskan ataupun melupakan diri kamu. Ada perasaan seperti berhutang kebaikan, berhutang sebuah penjelasan dengan diri kamu di sini. Nah, ini membuatkan dia terikat, terpenjara dengan perasaan yang bersalah seperti ini. Nah, di sini ada energi the moon, teman-teman. Orang ini, teman-teman, ketika dia sudah menghancurkan kamu, mengecewakan segala harapan kamu, sering membayang-bayangkan kamu. Nah, ini yang membuatkan kamu sering merasakan energi yang kembali terkoneksi dengan dirinya. Kerana apa yang dia lakukan, dia sering terbayang-bayang dengan rasa bersalah ini. Ketika dia sering membayang-bayangi kamu, teman-teman, secara tidak langsung ya, seolah-olah bertelepati dengan kamu. Nah, mengapakah dia sering membayang-bayangkan kamu di sini? Number one, yang pertama, kerana dia sedar kamu memiliki rasa cinta yang cukup besar kepada dirinya dan dia dapat rasakan kamu masih mencintai dia. Kerana ada perasaan bersalah, ada perasaan tidak bertanggungjawab, ada perasaan mementingkan dirinya ketika dia meninggalkan kamu, dia sering terbayang-bayang oleh kamu. Detik ini saya menangkap, teman-teman, dia sangat merindukan kamu. Dibayangi oleh rasa bersalah. Di sini, teman-teman, dia cuba escape, cuba membebaskan daripada kondisi seperti ini, tetapi ini agak sukar sekali. Jikalau dia ingin membebaskan ataupun merasakan terperangkap, terpenjara dengan kondisi yang tidak menyamankan, dia terpaksa melakukan ini diam-diam. Mungkin secara diam-diam, menjauhkan diri dari keluarga,
pasangan atau jikalau dia single, dia cuba seperti membebaskan dirinya daripada terus-terusan terperangkap dengan energi yang memenjarakan dia ini. Rasa bersalah, tidak bertanggungjawab dan sebagainya. Dia ingin beredar pergi. Dia ingin berdamai dengan situasi. Dia ingin berdamai dengan dirinya sendiri. Apakah dia berjaya melakukan ini? Masih lagi juggling. Ada kalanya kondisi perasaan dan hatinya. Kamu tahu sebenarnya orang ini orang yang cukup bertanggungjawab, teman-teman. Tetapi ketika dia gagal melaksanakan tanggungjawab itu dengan kamu, ini yang membuatkan dia juggling. Sukar membebaskan dirinya, terperangkap dengan situasi ini sudah bertahun-tahun lamanya. Nah, jikalau kamu mungkin bertanyakan, tetapi ini kartu Pentacles. Dari segi keuangan juga, teman-teman, dia juga juggling. Ya, tetapi kita bukan membincangkan kondisi keuangan detik ini. Saya lebih menangkap dari segi perasaannya. Ada perasaan yang jatuh bangun. Dia seperti mengalami kesukaran untuk berdamai dengan dirinya sendiri atas apa yang sudah dia lakukan kepada kamu. Ada perasaan bersalah. Ada perasaan ingin mengungkapkan kebenaran itu, tetapi takut. Takut dia akan di-reject, takut dia tidak akan dimaafkan. Maka dia seperti benar-benar struggling to get things right. Nah, ini yang sedang terjadi dengan dirinya setelah dia mengecewakan kamu. Kita cuba lihat lagi ya. Di sini teman-teman ada perasaan yang seperti membohongi dirinya sendiri. Menghindar daripada kenyataannya. Selama ini teman-teman ya, orang ini melarikan diri daripada dirinya sendiri. Cuba seperti tidak facing facts. Dia seperti tidak mahu menerima kenyataan yang dia sudah tersalah laku dengan kamu, tidak bertindak benar dengan kamu. Membohongi kamu, tidak mengungkapkan sesuatu yang benar. Orang ini banyak melakukan sesuatu itu ya, diam-diaman. Melakukan sesuatu itu di belakang tabir. Ini yang dia lakukan. Dan saya sukar menepiskan energi cinta segitiga di sini, teman-teman ya. Ini memang ada melibatkan penglibatan orang lain. Saya tidak tahu. Jikalau kamu yang menghadirkan dia sebagai orang ketiga, dia mungkin cuba menghindar kamu. Maka dia terpaksa mengecewa dan menghancurkan harapan kamu kerana kamu ada pasangan. Contoh ya, jikalau dia yang ada pasangan, dia terpaksa menghindarkan daripada kamu kerana dia tidak tahu bagaimana untuk memilih. Nah, juga ada energi yang seperti itu. Nah, kamu mungkin bertanya, Kak, mengapa ya sering mengulangi sesuatu yang sama? Nah, soalan itu akan saya jawab. Saya tidak mungkin mengubah cerita jikalau kartu itu berulang kali keluar kartu yang sama. Kerana jikalau ada energi itu yang akan saya ungkapkan. Saya menangkap detik ini teman-teman, seseorang yang sudah menghancurkan harapan kamu, bukan saja berdolak dalih dengan kamu, dia masih melakukan ini. Jikalau dia mampu melakukan ini kepada kamu, pergi meninggalkan kamu tanpa ada kata putus, contohnya, dia masih melakukan ini sehinggalah detik ini. Kerana sikap dan perilakunya memang seperti ini. Dari awal lagi teman-teman, kamu sepatutnya sudah tahu, ketika kamu jatuh cinta dengan dia, dia memang ada potensi untuk terus-terusan melakukan ini. At first, dia pandai mengimbangi kamu, pandai menakluki hati kamu. Setelah dia dapatkan apa yang dia dapatkan, dia berpindah rumah, pergi ke orang lain. Ketika dia berpindah rumah, pergi ke orang lain, apakah itu berakhir di situ sahaja? No, dia akan berterusan melakukan ini dengan orang lain. Itu energi yang saya tarik di sini. Ini seperti mengimbangi jatuh bangunnya perasaan dia sendiri. Nah, kamu tahu mengapa? Kerana orang ini mungkin ada inner child yang terluka. Sesuatu yang berkaitan dengan tidak mendapatkan kasih sayang orang tua, atau dia mungkin dibesarkan, I don't know you guys, mungkin tidak dibesarkan dengan keluarga yang benar-benar ada seorang ibu dan ayah, begitu ya. Ataupun mungkin jikalau dia ada orang tua, cara dia dibesarkan ini begitu strict. Begitu strict itu apa teman-teman? Mungkin orang tuanya yang cukup galak ya, ada ketetapan cara yang tertentu yang membuatkan dia jadi seperti ini. Mungkin pengaruh ibunya. Nah, ketika dia membesar, ini yang dia lakukan kerana dia ingin mencari sebuah kebahagiaan. Dia keep on ya berpindah rumah sehinggalah dia dapat mencari apa yang dia cari selama ini, kebahagiaan sebuah keluarga.
Nah, ini ada sisi psikologinya. Saya menangkap teman-teman, orang ini sering membayangi kamu. Ya, sering membayangi kamu. Ketika dia berpindah rumah, melakukan ini kepada orang lain, dia tetap membayangi kamu. Dan di sini dia terpenjara dengan perasaan bersalahnya sendiri. Mengapakah dia melakukan ini kepada kamu? Kerana sehinggalah detik ini dia dapat merasakan kamu masih memegang cinta yang murni ini kepada dirinya. Bottom of the deck, teman-teman. Dia sedar ya, dia tidak berlaku adil dengan kamu. Kamu banyak membantu dia, tetapi dia tidak berlaku adil dengan kamu. Sebenarnya jauh di dalam hatinya, dia ingin bertindak yang benar, tetapi dia sering berada di posisi seperti terpaksa mengimbangi kamu dan yang lainnya. Sama ada keuangan, kerja atau keluarga. Nah, ini sudah jelas terlihat ya daripada awal lagi dengan kehadiran kartu Temperance. Dengan siapakah patut dia imbangi kamu? Nah, ini soalan yang kamu sudah dapat jawab sendiri. Dari awal lagi ada sebuah keseimbangan yang terpaksa dia wujudkan. Nah, ketika dia gagal, ada pihak yang dihancurkan. Banyak give and take di sini. Teman-teman, zodiak terkuat yang terbaca hari ini ya, sepertinya adalah Pisces, Sagittarius, Virgo, Capricorn, Taurus. Taurus lebih kuat, dia lebih mendominasi. Pisces, Cancer, Scorpio juga hadir dalam pembacaan hari ini. Aries, Leo, Sagittarius. Sepertinya terlihat semua zodiak sign ya. Dan Gemini juga turut mendominasi dalam bacaan hari ini. Jikalau kamu tanyakan teman-teman, terlihat daripada semua sud yang ada ya, ke-12 zodiak sign hadir hari ini. Tetapi yang lebih mendominasi adalah Taurus dan Sagittarius. Itu lebih mendominasi. Saya menangkap teman-teman ya, orang ini yang seperti menahan rasa, walaupun dia sedar ya, ada penipuan terhadap kamu. Sesuatu yang dia lakukan yang benar-benar mengecewakan kamu. Dia seperti ada perasaan bersalah di dalam hatinya. Nah, kerana berlandaskan perasaan bersalah inilah, dia sering membayang-bayangkan kamu. Ini yang terjadi dalam hidupnya sehinggalah detik ini. Dia masih begini. Jikalau kamu soalkan, apakah dia masih lagi begini? Jawapannya ya. Dia masih lagi begini. Sama ada dia bertukar pasangan ataupun tidak, dia masih lagi mencari-cari. Jikalau dia melakukan sesuatu ini sering di belakang tabir, orang baru yang berdealing dengan dia juga turut pening kepala. Kerana dia masih menerapkan cara yang sama. Tidak ada perbezaan. Kita akan lihatkan lagi teman-teman ya. Mungkin saya akan gunakan kartu yang sama teman-teman. Kita lihatkan lagi. Apakah perencanaan dia ke depannya? Ketika dia sedar, ya, dia terus-terusan seperti ini. Bukan saja menghancurkan kamu, mengecewakan kamu, tetapi juga orang lain. Ketika ada perasaan bersalah yang memenjara dirinya, apakah perencanaan dia ke depannya? Berlandaskan kondisi dia saat ini. Apakah dia akan perbaiki ini dengan kamu ke depannya? Ketika dia menyadari, kamu masih memendam, menyimpan perasaan yang begitu dalam dan perasaan yang begitu besar terhadap dirinya. Apakah perencanaan dia? Kita coba lihatkan ya. Banyak kartu yang terbuka ya. Apakah perencanaan ke depannya? Setelah dia sering membayang-bayangkan kamu, ada perasaan bersalah. Apakah yang akan dia lakukan khususnya buat kamu? Perencanaan dia kepada kamu ke depannya berlandaskan ya perasaan bersalah yang sudah lama dia pendamkan. Orang ini teman-teman, saya boleh yakinkan kamu ya, terlihat dengan begitu jelas dia melarikan diri daripada dirinya sendiri. Dia menipu dirinya sendiri. Dia melarikan diri daripada dirinya sendiri. Ada kalanya dia tidak mahu melihat kepada sebuah kenyataan. Bagaimana dia sudah mengecewakan kamu, bagaimana dia sudah menghancurkan harapan kamu. Kerana dengan cara ini, dia dapat meneruskan hidupnya. Setelah dia melarikan diri daripada kenyataan ini, apakah perencanaan dia ke depannya untuk kamu? Berlandaskan rasa bersalah ini. Wow, di sini terlihat dengan jelas teman-teman ya. Ada energy healing. Energy healing yang seperti berdoa ya.
kedepannya nanti dia dapat perbaiki ini dengan kamu. Dia berharap dan berdoa dengan Tuhan ya, akan diberikan seperti petunjuk, akan diberikan bimbingan untuk memperbaiki ini semua dengan kamu. Dia sedar dia tidak mungkin akan mendapatkan lagi ya simpati daripada kamu. Tetapi yang anehnya, orang ini masih ingin cuba meraih simpati dari kamu. Kamu tahu teman-teman bagaimanakah dia mengikat kamu? Bagaimanakah dia mendapatkan kemaafan kamu? Dia berdoa dengan Tuhan, diberikan petunjuk, diberikan bimbingan agar dia dimaafkan. Agar apapun ya tindak tanduk si dia yang salah laku terhadap kamu, dia diminta seperti dimaafkan. Saya menangkap, in order untuk mendapatkan rasa kemaafan dari kamu, orang ini cuba membetulkan dirinya, mendekatkan dirinya dengan Tuhan, memperbaiki dirinya. Dengan cara ini, jikalau dia berjaya memaafkan dirinya, baru dia dapat merasakan yang dia akan dimaafkan oleh kamu. Kedengaran agak pelik ya, tetapi saya lebih menangkap energi setelah menyedari apa yang sudah dia lakukan, dia lebih ke arah spiritual, mendekatkan kepada ibadah. Nah, benar ya, memperbaiki dirinya, wujud kesedaran setelah apa yang dia lakukan kepada kamu. Di sini dia seperti dalam energi menunggu, menanti bahawa dia dimaafkan, dapat memperbaiki dirinya sebelum dia datang kepada kamu. Tidak berani datang kepada kamu jikalau dia masih akan datang dalam posisi yang sama. Maka dia ingin memperbaiki dirinya, insaf dahulu ke arah spiritual dan ibadah. Setelah wujudnya kesedaran ini teman-teman, ada keinginan untuk memperbaiki situasi. Ingin memberi kesempatan kepada hubungan ini, kesempatan kepada dirinya untuk memperbaiki. Nah, itu yang saya rasakan di sini ya. Saya tidak pasti teman-teman kartu ini saya perlu blok ataupun tidak ya. But anyway guys, just to play safe ya. Ini gambar yang tidak memakai pakaian ni lebih baik saya blokkan saja ya. Saya menangkap dia benar-benar ingin memperbaiki dirinya, mendekatkan dirinya dengan doa-doa dan Tuhan ya, agar diberikan petunjuk, bimbingan dan kesempatan sebelum dia mendekatkan dirinya dengan kamu. Kerana dia sedar atas apa yang sudah dia lakukan kepada kamu, dia benar-benar harus diberikan kesempatan ini oleh universe, semesta. Dia ingin memperbaiki dirinya sebelum datang kepada kamu lagi. Sebenarnya orang ini sangat ingin ya, melihatkan ya, ujung-ujungnya nanti bagaimanakah ya pengakhiran cerita kalian. Tetapi dia tidak berani. Nah, di sini teman-teman, kedepannya nanti akan ada keputusan yang diambil. Terlihat dengan jelas ya, setelah dia berdoa, setelah dia beribadah, mendekatkan diri dengan Tuhan, akan ada keputusan yang jelas yang akan dia ambil. Keputusan ini berlandaskan pikiran si dia yang ingin memberikan kamu sebuah kejelasan. Nah, ketika dia datang nanti, ini adalah versi terbaiknya si dia. Dia akan menjelaskan mengapakah dia melakukan ini kepada kamu. Mengapakah dia tidak bertindak adil, mengapakah dia memutuskan dengan kamu, mengapakah dia mengecewakan kamu. Ada beberapa di antara kalian ya, ketika dia datang nanti, this wouldn't sound so nice ya. Ini mungkin akan ada perbalahan. Kata-kata yang juga agak pedih ya, untuk klarifikasi. Sama ada kamu yang mungkin akan melemparkan kata-kata yang untuk mendapatkan penjelasan, klarifikasi dari si dia, atau dia mungkin akan memberikan perdebatan yang cukup hebat untuk meyakinkan kamu lagi, menjelaskan apa yang terjadi dalam hidupnya. Saya menangkap dia yang ingin diberikan kesempatan ya, untuk mengubah nasibnya. Kerana dia sedar apa yang sudah dia lakukan kepada kamu, dia menjalankan karmanya. Nah, kedepannya nanti teman-teman, saya menangkap energi seseorang yang tidak akan menyerah begitu saja dan masih lagi bertahan. Orang ini ya sudah ada indikasi daripada tadi ya, dia mengalami kesukaran untuk melupakan kamu, mengalami kesukaran untuk move on. Walaupun dia sedar sepanjang perhubungan kalian memang ada sempadan, boundaries di antara kamu dan dia. Sama ada dia yang terpaksa membina sempadan itu, ataupun kamu yang membina sempadan itu. Hubungan ini sepertinya berjalan, tetapi memang ada sempadan yang sudah dibina.
Jauh di dalam hati masing-masing, tidak pernah move on, tidak pernah melupakan. Nah, apatah lagi jikalau ada kesakitan-kesakitan yang seperti ini. Kedepannya nanti saya merasakan dia tetap akan bertahan dengan kamu. Tetapi saya juga merasakan semua ini dengan kehadiran star dan judgment ini. Ini masih lagi akan memakan waktu. Kerana keputusan itu tidak terletak di tangan kamu, tidak terletak di tangan dia. Keputusan ini terletak di tangan semesta. How the universe will then take over and open the door for you guys. Ini tidak terletak di tangan kamu, tidak berlandaskan keputusan si dia. Kamu dan dia boleh saling mendoakan, tetapi keputusan itu lebih terletak di tangan semesta. Saya menangkap itu. Dia harus diberikan petunjuk, bimbingan, bilakah waktu yang tepat untuk bertindak. Tetapi jikalau kamu tanya teman-teman, apakah perencanaan dia? Dia akan kembali berkomunikasi dengan kamu, menjelaskan apa yang sudah terjadi di hubungan ini. Baik teman-teman, kita akan buka kartu yang terakhir ya. Jikalau dia dapat memberitahu kamu sesuatu detik ini, apakah yang ingin dia bisikkan? Seseorang yang sudah menghancurkan segala harapan dan hati kamu. Jikalau ada perkara yang dapat dia bisikkan detik ini, apakah yang ingin dia bisikkan? Mungkin ada penjelasannya daripada kartu-kartu ini. Kita cuba lihatkan. I want to tell you how I feel. Nah ini ya, berlandaskan rasa bersalah setelah mengecewakan kamu. Dia benar-benar ingin mengungkapkan sebuah kebenaran. Apa yang dia benar-benar rasakan. Mungkin selama ini tidak berkesempatan. Kita lihat lagi ya. I am becoming a better person. Nah, jelas terlihat daripada judgment and the star, seseorang yang memperbaiki dirinya. Jikalau kamu merasakan dia benar-benar angkuh mementingkan dirinya, memutuskan kamu, dia ingin beritahu kamu melalui pembacaan hari ini, dia sudah menjadi versi terbaiknya dia. Mulai insaf, mulai wujud kesedaran, mulai seperti memperbaiki diri. Dan dia benar-benar ingin menjadi orang yang lebih bertanggungjawab. I left you before you could leave me. Di kala itu teman-teman, dia meninggalkan kamu agar kamu bukanlah orang yang pergi meninggalkan dia. Orang ini orang yang seperti takut menghadapi sebuah kenyataan. Mungkin kamu ini terlalu tampan, terlalu cantik. Dia dapat memprediksi yang kamu akan pergi meninggalkan dia. Maka dia lakukan ini atas sikap egonya, keegoannya. Sebelum dia kalah, ya, lebih baik dia tinggalkan kamu dahulu. Memang ada sikap narsistik yang seperti ini ya, daripada si dia yang sudah dapat saya rasakan di awal pembacaan. I am so attracted to you. Tetapi hakikatnya, dia masih begitu tertarik dengan diri kamu. Dia benar-benar seorang yang jatuh cinta dengan kamu sebenarnya. Nah, dengan kehadiran kartu ini, saya boleh pastikan, sehinggalah detik ini, ketika pembacaan ini dilakukan, hari ini, di tanggal 26 ini, I hope I got the date right ya. Dia masih lagi tertarik dengan kamu. Masih ada ketertarikan yang begitu amazing dengan kamu. Maka ini menjelaskan mengapa ya dia masih membayang-bayangkan kamu sehingga kamu dapat merasakan energi si dia. I knew exactly what I was doing. Nah, di sini ada penjelasan. Ketika dia pergi meninggalkan kamu, seolah-olah dia beritahu kamu, dia tahu apa yang dia lakukan di kala itu. Kartu terakhir, I left when I saw you with someone. Wow, di sini teman-teman ya, saya juga merasa ada sesuatu yang mempengaruhi keputusannya pergi meninggalkan kamu. Nah, daripada kartu ini saya menangkap ya, orang ini bukan saja orang yang keras kepala, ego dan sebagainya, tetapi dia juga orang yang kuat cemburu. Di sini mungkin ada salah faham ya, yang melibatkan salah faham di dalam hubungan kalian, sehingga membuatkan dia pergi mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan kamu. Ketika dia no longer can deal with that feeling ya, dia tidak dapat menahan rasa cemburu, sakit hatinya. Mungkin ada salah faham ketika terlihat kamu dengan orang lain, maka dia mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan kamu. Nah, seseorang yang menghancurkan kamu, mengecewakan kamu, ini mungkin juga berlaku kerana ada salah faham yang mungkin kamu tidak sedar. Bottom of the deck, I don't know how hard it was to let you go. Sorry, you don't know how hard it was to let you go. Kamu sebenarnya have no idea. Kamu tidak pernah akan dapat memahami betapa sukarnya ya dia terpaksa menelan egonya, keras kepalanya untuk bertindak pergi meninggalkan kamu. Kerana menurut si dia,
Kamu lihatkan sahaja kartu ini ya. The Empress bersebelahan dengan Ace of Pentacles. Menurut dia, kamu ini cukup berharga, teman-teman. Dia memiliki perasaan yang cukup besar dengan kamu. Tetapi dia terpaksa bertahan, mengimbangi egonya, mengontrol apa yang dia rasakan kepada kamu. Kerana dia ingin menelan egonya, teman-teman, maka dia terpaksa pergi meninggalkan kamu. Tetapi dia ada pengakuan di sini. Kamu tidak pernah akan dapat merasakannya, kesukaran si dia ketika dia terpaksa bertindak untuk pergi meninggalkan kamu. Okey guys, zodiaknya sudah saya bacakan tadi. Kita lihatkan kepada beberapa initial yang hadir di sini ya. Saya mungkin akan menurunkan kamera sedikit ya untuk kamu lihat. Inisial pertama yang hadir adalah huruf Q, Quebec, P, Papa, K, Kilo, X, X-ray, O, Oscar, L, Lima, M, Mike, G, Golf, J, Juliet, H, Hotel, V, Victor, A, Alpha, ada huruf W di sini, F, Foxtrot, E, Echo, dan ada huruf Z di atas ini ya, Z, Zulu. Q, P, K, X, O, L, M, E, Z, G, J, H, V, A, W, dan F. Nah, hari ini teman-teman, saya juga turut ingin memberikan beberapa angka. Ini mungkin ya, angka-angka yang berkaitan dengan kamu dan dia. Angka 1, angka 10, angka 28, angka 2, angka 9, angka 15, angka 14, angka 16, angka 3, angka 29, angka 31, angka 24, angka 12, dan angka 13. Ini angka-angka yang saya lihat ya, di depan saya. Mungkin ada kaitannya dengan kamu, mungkin ada kaitannya dengan si dia. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu ya buat readingan kali ini. Kondisi si dia sesudah menghancurkan semua harapanmu. Ini yang terjadi. Baik teman-teman, apapun yang terjadi ya, kita doakan yang baik-baik saja. Kuatkan semangat kamu. And keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya. Dan kita jumpa lagi di readingan yang selanjutnya. Bye, take good care.